saya. Tidak boleh ikut-ikutan memberi dukungan, berkampanye, pakai kaos. Saya itu bilang jangan, karena tanda ASN pun yang tidak suka, mungkin dukung calon lain tidak juga ditunjukkan di sini. Ini kantor Menko. Itu yang saya lakukan pertama ketika dulu saya dinyatakan sebagai calon wakil presiden secara resmi oleh KPU. 2 hari kemudian saya di sini berkumpul dengan saudara dan saya minta jangan ada satupun yang ikut gerakan politik. Dan alhamdulillah sampai sekarang netral. Kalau saya pergi kampanye pakai cuti, saya masa tiap minggu bikin surat cuti. Tidak enak, tiap minggu cuti untuk kampanye. Saya juga tidak menggunakan fasilitas kantor sama sekali, kecuali yang melekat ke pejabat orang, misalnya ajudan dan sebagainya, itu saya pakai. Karena itu dimanapun ya tetap dipakai, menjadi presiden sampai pejabat tertentu itu boleh dengan tugas profesional mereka. Dan saya berterima kasih kepada seluruh pejabat-pejabat di Kemenko Polhukam angkatan saya, karena selama ini sudah berlaku netral dan profesional sehingga tidak ada sorotan. Kemenko Polhukam pejabat eselon 1-nya ada Pak Sesmenko Lejen Teguh Pujo Remokso, kemudian para deputi. Pak Deputi 1 itu Pak Heri Wiranto, Deputi 2 Ibu Rina Sumarno, Deputi 3 Bapak Sugeng Santoso, Deputi 4 Pak Kirdianto ya. Lalu Deputi 5 Bapak Rudolf, Deputi 6 Bapak Janedrian Gafar, kemudian Deputi 7 Bapak Arif. Dengan mereka saya terus bekerja dan mereka sangat profesional, tidak ikut-ikutan di dalam urusan politik. Saya tahu di berbagai lini itu sudah ada intel pasti, dan mereka tahu bahwa di sini semuanya netral, sehingga tidak ada sorotan atau intervensi ke sini. Dan sekarang pun saya yakin di antara ini ada intel juga. Tidak apa-apa, itu tugas negara. Waktu saya jadi Menhan dulu, intel itu adalah keperluan negara untuk melindungi negara. Oleh sebab itu saya suka kemana-mana kalau diikuti intel itu, saya suka dan saya merasa perlu diikuti oleh intel agar yang saya sampaikan itu terekam dengan benar. Dan itu sudah saya tunjukkan. Kemenko Polhukam alhamdulillah netral, tidak ada cawe-cawe dalam urusan politik. Saudara harus independen. Gimana saya tahu? Kalau saya ke daerah, itu ada saudaranya pegawai sini, ada orang tuanya, ada pamannya. Dia bercerita, anak saya kerja di kantor bapak, tapi dia tidak mau ikut-ikutan meskipun punya sikap politik yang jelas. Itu bagus. Jadi saya tahu bahwa paman-paman, saudara, ibu, adik, kakak itu banyak yang datang ke saya memberitahu bahwa Anda bekerja di kantor Kemenko Polhukam tapi oleh Menko-nya dilarang ikut politik. Itu bagus. Itu supaya dipertahankan. Saudara, Kemenko Polhukam ini sedang tumbuh menjadi sebuah kementerian yang kuat. Kita tahu karena fungsinya hanya sebagai koordinator, terkadang tidak mampu berkomunikasi dan mengorkestrasi ke bawah. Karena Menko itu tidak ada undang-undang sendiri, tapi kalau undang-undang kejaksaan ada undang-undang kejaksaan, TNI ada undang-undang TNI, polisi ada undang-undang polri, semua ada undang-undangnya sendiri, punya kewenangan. Ini tidak mudah seorang Menko itu nyentuh.
Tapi alhamdulillah 4 tahun terakhir itu berjalan dengan baik. Bisa kita lakukan hal-hal yang sulit dilakukan dalam bingkai politik, bingkai hukum formal, tapi secara organisatoris bisa kita lakukan, dan terkadang kita bisa ngambil alih persoalan agar bisa selesai dengan baik. Saudara sekalian, sekali lagi kepada para pejabat eselon 1 tadi, eselon 1A itu sebenarnya ada 2 yang sudah turun. Pak Arief Mustafa itu sekarang sudah tidak deputi 7 sebenarnya. Beliau sudah naik menjadi bintang 3. Mana orangnya Pak Arief? Orangnya sangat baik, profesional, sama sekali tidak berpolitik. Sehingga pada 1,5 tahun beliau dipindah ke satu tempat. Eselonnya sama tapi perannya lebih kecil. Saya bilang nggak usah, tetap di sini. Kecuali naik ke bintang 3 boleh pindah. Nah, sekarang udah naik ke bintang 3. Utang saya sudah lunas pada dia. Saya bilang di sini Pak Arief, biar saya yang bicara dengan Panglima, yang saya bicara dengan Presiden. Pak Arief masih saya butuhkan. Kecuali mau dipindah ke bintang 3, dan sekarang ke bintang 3. Alhamdulillah. Saya juga menyerukan dari sini, teman-teman saya banyak yang sekarang jadi Pangdam, Kapolda, pejabat gubernur, dan sebagainya, pejabat bupati, wali kota, banyak yang diproses dari sini. Bekerjalah baik-baik, tidak usah mendukung saya, profesional aja. Saya tahu banyak yang merasa terikat hatinya karena dulu bersama saya, lalu sekarang satu tempat. Saya bilang kalau saya ke sana, Anda tidak usah nemui, karena Anda pejabat pemerintah, aparat, sedangkan saya datang sebagai politikus, calon wakil presiden. Oleh sebab itu tidak usah ketemu saya, bekerja saja baik-baik, jaga Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Saudara, pada dasarnya kita ini bertugas semuanya untuk menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia, merawat dan membangun. Kita itu cuma bagi posisi, ada yang di kantor, ada yang di lapangan, ada yang di pusat, ada yang di daerah. Itu semangatnya harus sama, menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia yang besar ini. Jangan dikotori oleh kerakusan. Karena kemerdekaan ini telah menjadi berkah bagi kita. Saya ulang yang sering saya katakan di sini. Coba Anda bayangkan semua. Indonesia itu mempunyai pulau 17.580. Per tahun 2016 saja sudah 16.400 pulau. Itu sudah dicatatkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa karena namanya jelas. Masih ada pada waktu itu sekitar 1.108 pulau yang belum dicatatkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa karena pulaunya ada, namanya belum ada, tapi letak koordinatnya sudah dilaporkan ke sana. Nah, ini sangat besar, 17.500 pulau. Ini adalah salah satu negara yang paling banyak pulaunya. Dan kalau kita bicara jumlah penduduk, Indonesia ini negara demokrasi terbesar ketiga. Itu sudah India, Amerika, kita. RRQ lebih besar lagi, tapi dia bukan negara demokrasi. Ya campur-campuran lah. Itu. Tapi kita terbesar dengan 276 juta. Nih, kalau kita tidak maju rugi, dan kita sekarang sedang menyongsong sebuah era di mana Indonesia itu akan menjadi sebuah negara besar di tahun 2045. Ini bukan hanya pengelolaan keterampilan
yang bisa mengantar ke situ, tapi juga politik yang benar, politik yang demokratis, pejabat yang penuh pengabdian, tidak rakus terhadap kekayaan alam milik negara dan bangsa kita, tidak rakus juga terhadap jabatan-jabatan publik. Dikonsentrasikan, dibagi secara baik. Negara ini kaya raya, tidak akan kurang kalau kita ini mau jujur dan adil. Saudara sekalian, ya minggu depan saya tidak tahu saudara berolahraga dengan siapa hari Jumat depan. Paling tidak Pak Sesmen akan memimpin olahraga. Teruslah berolahraga. Ya, tapi yang terpenting dari itu teruslah bekerja dengan penuh kejujuran. Tidak boleh culas. Tidak boleh culas. Saudara, setiap kejulasan itu akan menimbulkan akibat buruk bagi siapapun. Hanya nunggu waktu. Tidak ada sejarahnya orang hebat yang culas di dunia ini selamat dari, ya taruhlah kalau yang percaya Tuhan, dari tindakan hukuman dari Tuhan. Tapi tidak, kalau yang tidak percaya, yang agnostik itu tidak ada yang selamat dari bimbingan alam semesta. Oleh sebab itu hati-hati, setiap keculasan itu hanya menambah tumpukan-tumpukan penderitaan yang akan terjadi nanti pada saatnya. Coba lihat aja, saudara yang masih muda-muda nih, nggak tahu dulu Pak Harto itu hebatnya sudah kayak setengah Tuhan. Dulu kalau Pak Harto berdehem itu semua ikut berdehem, saking takutnya. Pak Harto dulu pernah ada krisis Lombok, lalu Pak Harto kampanye merakyat nanam Lombok, terus rapat kabinet disuguhi tempe, diserai Lombok, para menteri sudah makan Lombok. Pak Harto makan Lomboknya pura-pura, tapi menterinya makan Lombok beneran sampai merah matanya. Begitu kuasanya Pak Harto pada waktu itu. Ya. Nah, begitupun Pak Harto jatuh, semua orang dekatnya pada larang sesudah beliau jatuh. Itulah hukum di mana-mana. Kecuali orang mau berhati-hati dan hitung diri. Saya minta saudara netral. Saudara nanti pilihan saudara dengan sikap politik, nanti saudara pilih sendiri, tapi kepada masyarakat netral. Kamu jangan milih ini, jangan, nggak usah ngomong. Saudara milih sendiri aja, milih siapa saja yang diyakini oleh saudara. Jangan terbawa oleh arus, karena kekuasaan itu bergilir. Kekuasaan itu bergilir, pasti ada saatnya akan terjadi pergantian. Nah, saudara sekalian, terima kasih. Sekali lagi terima kasih, kita dekat selama ini meskipun tidak kenal satu persatu. Saya biasanya kenal dengan eselon satunya. Di sini eselon satu yang belum saya sebut tadi ada Pak Andri Wibowo, itu di bidang keamanan. Ada Pak tadi yang laut, Pak Rifai, ini yang dari angkatan laut. Ada Pak Okta, kami dari angkatan udara, Bu Asmat ini dari sipil. Apa lagi? Dan mulai hari ini staf khusus saya akan saya pecat semua untuk saya. Imam Marsudi ini staf khusus saya. Mulai hari ini saya pecat karena ikut saya. Kemudian Pak Rizal Mustari, kemudian Pak Edwin Muslimin. Nah, tapi ada tapi Pak Edwin nggak mau dipecat ya. Pak Budi Kunjoro, nah itu. Jadi saya sudah minta agar dibuat surat pemberhentian, karena ini mereka saya bawa untuk melekat ke saya sejak dulu, dan pengangkatan itu memang menjadi wewenang sepenuhnya dari seorang Menko. Tidak perlu izin kalau untuk memberhentikan itu. Saya kira sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, jika dan juga pemirsa baru saja kita saksikan tadi Mahfud MD berpamitan secara langsung kepada para staf di Kemenko Polhukam. Ya, ini hal yang sudah dinantikan, hal yang menjadi sorotan publik juga mengenai mundurnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, dan juga sudah disampaikan juga oleh capresnya yakni Ganjar Pranowo untuk sebaiknya segera mundur. Tapi kalau kita lihat tadi suasananya begitu cair, begitu tenang, dan kemudian tadi Mahfud MD juga menyebut satu-satu deputinya. Ini kan pertanda bahwa ada kedekatan yang cukup baik antara hubungan baik menterinya dan deputinya. Betul sekali. Dan sebenarnya kita ketahui bersama pemirsa bahwasanya kemarin pada hari Kamis sore Mahfud MD telah menemui Presiden Jokowi secara langsung untuk memberikan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam dan disambut baik oleh Presiden Joko Widodo. Ini patut kita apresiasi ya, karena ini akan lebih menghindari konflik interest antara kinerja dia sebagai menteri, kemudian juga dengan dia sebagai calon wakil presiden. Tadi juga disampaikan bahwa Kemenko Polhukam dijamin seluruh ASN-nya ini netral di Pilpres 2024 ini. Itu memang yang kita harapkan bersama-sama. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya. Kita sebelum lihat kita ke informasi, kita lihat ya ini Yasmin. Ada sesi foto bersama nampaknya. Para staf dan juga tadi para deputi, seperti disampaikan juga ya, bahwa sepertinya ada suasana cair yang bisa kita dengarkan, kemudian kita saksikan juga di sini tepuk tangan tadi ketika setiap Pak Mahfud tadi mengatakan bahwa ini harus netral. Terima kasih kinerja profesionalnya, semua bertepuk tangan. Ya, dan nampaknya juga ada rasa haru ya dari para stafnya mengingat kedekatan yang terjalin cukup baik dengan menterinya Mahfud MD. Ya, untuk harinya tawar-menawar, yuk begini-begini ini untuk kamu Jaya gitu. Itu banyak terjadi. Nah, ini harusnya Polhukam mengambil peran di situ, karena kadang-kala kalau mempercayakan ke aparat-aparat di kementerian lembaga itu di sana kadang-kala orang-orangnya itu sudah karatan, udah lama, udah lama sekali, dan sering tidak efektif juga. Kadang-kala mereka juga sudah ada yang belum bisa menyesuaikan diri dengan proses-proses pemajuan yang diharapkan, baik dari sudut digitalisasi maupun dari sudut mental untuk menjadi lebih maju. Ya, nah kalau Prof melihat stafnya yang saat ini selama 4,5 tahun lebih ini, Prof, seperti apa progresnya, Prof? Ya, alhamdulillah. Ketika bekerja sama dengan Prof, apakah Prof sangat terbantu dengan kehadiran mereka? Dulu waktu saya jadi menteri 2 bulan gitu ya, 2 bulan pertama, ternyata kantor ini dulunya sangat birokratis, karena pejabat eselon 1 itu tidak mau menghadap kalau tidak dipanggil, nunggu dipanggil. 2 bulan pertama saya jadi pejabat, kemana sih kok nggak ada orang menghadap? Ternyata karena saya ditanya, kok nggak lapor? Mohon izin, belum dipanggil loh. Nunggu dipanggil kan. Nah, dulu tidak boleh rupanya orang sembarang menghadap menteri di birokrasi ya, kalau tidak dipanggil. Gitu. Nah, zaman saya dicairkan aja, kalau aja, saya bilang kalau ada apa langsung menghadap tuh, minta di depan agar tidak salah langkah, tidak usah menunggu dipanggil. Oleh sebab itu saya buka kantornya di rumah juga, sehingga saya bisa sampai tengah malam saling WA, saling telepon dengan para pejabat eselon 1 itu. Nah, itu kesannya begitu ya. Dulu kok orang tidak mau menghadap sih, saya duduk sendiri aja. Bingung juga, Prof. Berarti ya kan. Akhirnya saya beritahu, saya panggil satu ini. Sesmen, gimana kok enggak pernah menghadap? Saya sudah sekian hari, Bapak belum dipanggil, Bapak. Nunggu dipanggil. Jadi artinya ketika Prof ada di sini mencairkan semua deputi saya panggil semua satu-satu birokrasi itu ya, Prof. Terus ajak makan bakso gitu keluar, rame-rame gitu. Akhirnya cair, lalu dibangun kinerjanya. Itu yang saya lakukan. Nah, Prof, selama Anda 4,5 tahun di sini, hal apa sih, Prof, yang sangat berkesan buat Anda? Dan mungkin ketika Anda nanti sudah beberapa tahun kemudian untuk pelaksanaan tugas gitu? Ya. Ketika saya masuk pertama ke sini, orang ragu
bisakah enggak Pak Mahfud itu jadi Menko Polhukam? Iya. Saya sendiri kan sebenarnya waktu pendekatan saya mau masuk kabinet itu saya mintanya Jaksa Agung. Dan itu sudah sampai sehari sebelum Pak Jokowi dilantik masuk itu Pak Pratikno dan teman-teman sudah Pak Mahfud Jaksa Agung ya. Sesudah Pak Jokowi tanggal 20 Oktober disumpah itu bersumpah di depan MPR, malamnya berubah, Pak Mahfud jangan Jaksa Agung, ada yang lebih penting katanya apa? Polhukam. Nah, Pak Luhut yang memberitahu saya pertama, lalu Pak Pratikno tengah malam telepon besok segera menghadap Presiden. Pak Mahfud jabatannya berubah tidak Jaksa Agung gitu. Tantangan lagi lebih besar Ya, tanggung jawabnya kan, Prof? sebenarnya saya mau Jaksa Agung waktu itu mau saya babat karena saya sudah punya pola apa ketidakberesan penanganan hukum. Termasuk target-targetnya ya? Iya, targetnya saya sudah punya ini tahap gitu. Dan saya akan menguatkan lagi KPK sebagai lembaga supervisi penegakan hukum sambil menguatkan Jaksa Agung. Nah, saya tidak jadi Jaksa Agung lalu yang jadi Pak Burhanuddin. Tapi Pak Burhanuddin ternyata bagus juga nih, kinerjanya luar biasa bagus gitu. Jadi waktu itu yang paling berkesan bagi saya itu sebenarnya ditawar untuk Jaksa Agung dan saya nawar untuk Jaksa Agung waktu itu. Tapi lalu digeser ke Polhukam. Nah, waktu saya di Polhukam itu ternyata banyak yang ragu kan. Pak Mahfud tuh enggak bisa di situ apa kok jadi Polhukam, orang sipil lagi enggak. Ini bawahannya menteri-menteri, Jepang 5 apa gitu. Sampai Rocky Gerung nih, sahabat saya. Pak Mahfud itu katanya, itu enggak bisa Polhukam. Paling lama 8 bulan dia sudah di reshuffle. Karena dia terlalu terbuka. Enggak boleh itu Polhukam terbuka kira-kira. Itu Rocky Gerung. 8 bulan. Kalau ada reshuffle pertama, dia akan kena pertama. Si Rocky Gerung waktu saya. Itu sahabat saya. Mungkin untuk mendorong semangat saya aja. Tapi dia waktu itu memang bilang begitu. Ada seorang teman lagi, apa Pak Mahfud? Nulis malahan di berbagai media sosial. Pak Mahfud apa bisa manggil jenderal-jenderal kan? Memimpin jenderal itu gitu. Ya saya tenang aja, tapi nyatanya bisa kan? Alhamdulillah bisa. Dan saya baik dengan para panglima, kepala staf, Kapolri, hubungannya baik lah, profesional betul. Karena saya sebagai Menko Polhukam gitu. Bisa, ternyata bisa, bukan 8 bulan tapi 4 tahun 3 bulan, 4 tahun setengah lah ya, 4 tahun 3 bulan itu pun saya minta berhenti, bukan di reshuffle sepihak gitu kan. Nah, alhamdulillah berarti saya sudah berusaha mengemban amanat itu dengan baik. Iya, Pak Mahfud, apa yang akan Anda rindukan ini dari kantor tempat Anda menghabiskan 4 tahun 3 bulan ini, Prof? Pertama tentu hubungan saya dengan Anda, dengan wartawan. Ini kantor baru terbuka ke wartawan dan wartawan boleh tanya apa saja di sini. Itu selama 4 tahun ini kan. Dan saya berterima kasih kepada wartawan. Nah, yang sebelumnya tuh kan sangat formalitas, normatif. Keterangan-keterangan Polhukam dulu kan normatif, begini-begini selesai, tidak berkembang. Nah, kalau saya lempar ke wartawan, ada isu yang sulit. Isu yang sulit saya selesaikan, koordinasi ke sana tidak bisa, lempar aja ke wartawan, selesai. Akhirnya terpaksa kan, karena publik kan yang saya pakai, publik, semangat publik dan emosi publik juga saya pakai. Ini ada kejahatan di sini, tidak bisa dibongkar, bongkar wartawan di sini kan, selesai. Artinya sangat terbuka sekali ruangan utama Anda ini untuk menerima kami sebagai jurnalis. Iya. Anda tahu kasus Sambo itu? Kan saya selesaikan lewat wartawan. Ke sana udah macet, ini macet. Saya teriak ke wartawan tiap hari jadi. Itu yang akan saya rindukan. Yang kedua, keakraban saya dengan para pegawai. Ya seperti tadi, saya olahraga gitu. Saya tidak kenal satu persatu dengan mereka. Tapi saya merasa mereka ini dekatlah dengan saya. Karena saya sering pergi ke mall gitu ya. Tiba-tiba ada orang datang, Pak, cium tangan, siapa kamu? Loh Bapak, sepegawai Bapak gitu. Kalau di kantor mau salaman dengan Bapak enggak bisa, kalau di sini bisa. Justru di luar Pak ya? Justru bisa di luar. Dan semuanya, hampir semua banyak. Kalau saya ke daerah gitu, Pak, anak saya kerja di kantor Bapak dan seterusnya. Mereka senang sekali gitu. Nah itu kesan saya. Ya saya memang mengatur itu, hubungan itu harus baik karena jabatan itu
bergilir. Ya. Kalau lama ya 5 tahun kan, Ya. sudah itu digilir lagi. Masa mau berbuat tidak baik kepada orang? Betul. Prof, ini kalau Prof Mahfud ini ada nggak hal-hal lucu atau hal-hal yang mungkin kita semua tidak tahu nih kegiatan Prof Mahfud dan staf-stafnya yang mungkin Prof masih ingat sampai sekarang? Kalau yang lucu-lucu sih saya tidak mengingat satu persatu karena saya pada dasarnya suka humor. Jadi banyak sekali yang dilakukan dengan humor-humor spontan di antara kawan-kawan. Tapi kalau humor yang bentuknya cerita tentu kan bukan pengalaman di sini, di mana-mana yang banyak. Tapi memang pada dasarnya saya suka humor. Sering saya nonton bareng dengan Nobar, mereka. Prof. Film? Bukan, misalnya teaternya Butet. Oh ya. Teaternya Butet ya. Dulu itu sebelum musim politik. Sekarang saya sudah musim pemilu, saya tidak ngajak lagi nonton teaternya Butet. Nanti Itu mereka, ajak staf-stafnya, Bro? iya dulu. Saya bisa beli, Nonton iya teater bisa, itu? iya. Nonton Butet sampai 30 orang dari sini saya ajak semua. Berbagai pertunjukan saya juga nonton dengan mereka. Kemudian makan gitu sama-sama di satu tempat ya, bergurau-gurau gitu. Saya merasa iya, kalau saya lihat pemberitaan dan profil saya gitu di media, di TV, di yang tertulis gitu, ya merasa dengan teman-teman tuh beda dengan misalnya kementerian lain yang kalau ada stafnya itu kok seperti kaku gitu. Kalau saya enggak lah, sama-sama. Sangat birokratif sekali gitu, Prof. Ini kan pendekatan persahabatan dan kemanusiaan lebih saya tekankan di sini. Iya, karena kan kesannya kan kalau Kemenko Polhukam ini kesannya sangat formal sekali ya. Iya, Prof, ya. dulu kan Anda bayangkan Polhukam tuh dulu kan orang bintang 4 semua ya. Iya. Coba mulai dulu Jenderal Panggabean, lalu Sudomo, Susilo Sudarman, SBY, Wiranto, Faisal Tanjung, orang hebat-hebat tuh. Saya enggak punya bintang. Makanya kata Rocky Gerung paling 8 bulan tuh kena pertama gitu. Tapi enggak, saya bisa kendalikan dan saya bisa ngambil alih masalah kalau di tingkat kementerian enggak lancar, saya ambil bawa ke sini. Iya. Gitu. Jadi saya kan punya SK sebagai Menko gitu. Masa enggak bisa mengkoordinir, dia bilang gitu. Iya. Dan alhamdulillah bisa. Selamat. Saya berhenti bukan karena apa, saya minta berhenti karena tugas lain di bidang politik yang menurut saya lebih besar dari sekedar Menko. Bukan jabatannya, bukan jabatan Wapres itu lebih besar, itu Mang ya, tapi maksud saya lebih besar dari sekedar Menko. Tugas saya ini memberi pendidikan politik kepada masyarakat. Baik. Itu aja besarnya, bukan jabatannya mau jadi cawapres atau apa. Maksud saya besar, tugas saya yang lebih besar tuh mendidik masyarakat sekarang melalui event. Termasuk keputusan mundur itu, Bro. Iya, makanya mundur itu dalam rangka tugas yang lebih besar, yaitu mendidik masyarakat untuk berpemilu dengan baik, membangun demokrasi. Itu tugas lebih besar sehingga saya minta berhenti kepada Presiden. Baik. Nah, Prof, ini kan Prof Mahfud berhenti, tentu saja waktunya ini lebih longgar ya. Lebih longgar. Nah, ini Prof, langkah-langkah apa berikutnya nih Prof yang akan Prof Mahfud lakukan nih setelah tidak menjabat sebagai Menteri ikut penjadwalan kegiatan yang ditentukan oleh TPN, tim pemenangan nasional pasangan Ganjar Mahfud itu ada timnya, Pak Arsyad, Pak Hasto dan lain. Saya ikut tim itu saja. Dan sekarang tidak ada yang secara spesifik saya agendakan sendiri sampai tanggal 10 itu mereka yang ngatur. Saya bilang saya mau kemana tinggal Anda deh yang menentukan. Artinya jadwalnya sudah ada ya, Prof ya? Sudah ada sampai tanggal 10. Oke. Sudah ada sampai tanggal 10 dan sekarang menjadi lebih ringan bagi saya karena kalau dulu saya kan tidak mau langgar aturan. Begitu ada jadwal, saya cocokkan dengan aturannya. Saya harus cuti berapa hari nih, gitu. Ya cuti setiap minggu dan datangani surat cuti, tidak pernah tidak cuti. Oke. Sehingga kalau saya keluar itu ada suratnya, Ada surat cuti. cutinya, Saya Prof, ya? tidak tahu yang lain tuh cuti apa enggak. Tapi kalau saya cuti. Kalau yang lain tuh kan saya lihat loh hari ini ada di sana, besok di situ, sore di situ. Apa ini ada surat cutinya ya kok tiap hari
ada di luar itu. Kalau saya ada surat cutinya. Kalau tidak ada surat cuti, saya pasti di Jakarta. Hadir rapat kabinet, gitu, ikut kegiatan biasa. Nah sekarang udah bebas saya, tanpa harus cuti kemanapun, siang malam, ya udah bebas. Ya, Prof. Ya. Selama 4,5 tahun ini, Profesor Mahfud pernah sarapan di kantor, Prof? Sering. Sering? Sering sekali. Artinya disediakan dari kantor? Iya dong, pesan. Masakan apa yang paling Anda sukai, Prof? Oh, ada bubur Hainan gitu Bubur kadangkala ya. Karena kadangkala kalau Bubur Hainannya pakai ayam apa bebek, Prof? iya, pakai ayam, pakai bebek sama aja. Kadangkala saya minta kalau siang juga saya sering makan gini, minta nasi Madura. Nah, enak tuh nasi jagung Madura. Ada Bungkus, jagungnya berarti? Iya. Ada jagungnya, Iya, ada nasi kelapanya? beras campur jagung, enggak ada kelapa itu. Nggak ada? Tapi masakannya enak. Di Jakarta nih ada itu ternyata warungnya nasi bungkus. Nah, kadangkala itu. Kadangkala juga nasi kebuli ada nasi goreng lidah itu. Iya nasi goreng lidah. Wah, enak sekali itu. Itu katanya punyanya Pak Ahmad Santosa itu, Mas Otak itu, yang punya restoran. Tapi enak betul. Saya itu aja. Saya sering makan di sini. Jadi Bahkan kalau diantar makan langsung dari restorannya ke sini? Iya, pesen dong. Tinggal pesen aja. Iya, kalau ada tamu khusus yang saya ajak, ayo makan di kantor ya, saya Itu pesen salah satu diantar ke suguhannya, sini. Prof. Iya, macam-macam sih makannya. Kan kalau siang tidak bisa pulang, harus makan di kantor kan. Makan di kantor. Tapi kalau pagi, terkadang kalau misalnya berangkat terlalu pagi, terus di sini ya rebusan gitu ya, kayak singkong, ketela, kacang gitu. Ada ya tiap hari, hampir Jadi, tiap hari ada. Kalau Prof mimpin rapat pun dengan staf-stafnya, itu selalu ada cemilannya dong, Prof? Selalu ada. Apa tuh cemilannya, favoritnya? Oh, kalau rapat itu sudah diatur oleh rumah tangga ya. Itu bisa kue-kue yang standar ini ya, standar rapat gitu, pakai kotak, pakai ini itu. Tapi kalau di sini ya saya begitu. Rebusan singkong, jagung, tela, kacang gitu di sini. Ada. Ya, Prof, ini tentu Prof akan banyak sekali melakukan perjalanan ya, Prof ya. Setelah ini ya, tentu saja waktunya meskipun sudah tidak ada di sini, tapi jadwalnya sudah menunggu Profesor untuk sampai tanggal 10 udah penuh. 10 ya. Prof, ada nggak tips untuk mempertahankan stamina Profesor nih di tengah kesibukannya? Mempertahankan apanya, saya banyak minum herbal ya. Herbal, misalnya kunyit ekstrak, bawang putih ekstrak, yang banyak lingsi gitu dikirimi teman. Lingsi itu obat namanya lingsi. Itu ekstraksi akar-akar apa itu untuk memperkuat jantung. Tapi di sini ada dokter yang disediakan untuk keluarga. Dokter khusus? Ya, dokter khusus. Itu bisa saya panggil sehari 24 jam untuk meriksa darah, tensi kan. Saya sendiri memang secara umum sehat, tidak ada masalah gitu. Kalau mempertahankan kesehatan ya saya biasa tidur di mobil, tidur di pesawat dan sebagainya. Tidur di mobil, Bro? Iya biasa. Saya di perjalanan mobil setengah jam saya bisa tidur. 10 menit pun kadang-kala bisa tidur. Tapi sesudah mobil berhenti seger lagi. Tapi kualitasnya ya, Bro ya? Kualitas istirahatnya? Iya. Jadi istirahat tuh penting gitu. Power nap ya, Bro? Itu aja. Saya tuh sudah tahu gejala badan saya kalau akan sakit dimulai dengan nafsu makan turun. Nafsu makannya turun. Kalau nafsu makan turun, nah ini akan sakit nih. Lalu menyesuaikan diri, istirahat dulu. Gitu ya. Suplemen ada, Prof? Vitamin-vitamin gitu? Vitamin ya banyak. Iya vitamin. Vitamin yang herbal banyak ya, yang ramu-ramuan. Tapi vitamin yang juga dari toko-toko itu, misalnya Farmaton, Formula gitu kan. Minyak ikan. Kalau minyak ikan tuh orang pergi ke luar negeri pulangnya ngasih Pak minyak ikan, sehingga banyak sekali di rumah minyak ikan. Orang ke Timur Tengah bawa madu. Madu. Kalau dari Timur Tengah. Selalu rajin, Prof, minum madu? Enggak. Saya minum madu enggak begitu ditumpuk aja di situ. Terkadang aja minum madu. Tapi kalau herbal ekstrak itu iya. Kalau makanan-makanan yang pernah nggak bawa makanan dari rumah, masakan ibu? Masakan ibu
enggak. Nah, ya. Kalau ke kantor Iya. Menko Polhukam dulu sering. Oke. Sebelum di Polhukam dulu ketika Menhan, ketika Ketua MK itu sering bawa ya. Ketika di Polhukam ini enggak. Karena apa? Kan dekat aja rumahnya. Kalau pengen masakan ibu ya pulang aja kan. Nggak usah bawa dari rumah. Prof, baik, terima kasih atas waktunya. Baik, Gede. Saya mohon maaf sekali dan terima kasih sekali teman-teman jurnalis sudah diterima secara langsung Ya, ya. ketika ada kesempatan. Mudah-mudahan dengan Prof. nanti bisa diterima juga di tempat lain, di tempat berikutnya kalau Tuhan mengizinkan. Amin, Teman-teman amin. jurnalis kita ketemu lagi lah. Insya Allah. Karena orang itu karirnya maju kalau tidak punya uang ya dekat dengan jurnalis saja. Salah satu tips Kalau ada orang yang punya uang maju kan bisa oke. Tapi ada orang sudah tidak punya uang, tidak dekat dengan jurnalis, jatuh dia habis. Kalau saya tidak punya uang, dekat dengan jurnalis saja. Luar biasa, Prof. Terima kasih banyak Oke, Mas Gede waktunya, ya, Prof. salam. Mahfud MD. Semoga sukses selalu, semoga sehat selalu, semoga panjang umur. Dan kami semua selalu berdoa untuk kesehatan. Amin, amin. Ya. Profesor. Salam sama teman-teman ya. Terima kasih Ayo, banyak, Prof. Mas. Terima kasih. Yo. Dan pemirsa, demikian tadi dialog singkat saya bersama Profesor Mahfud MD yang hari ini merupakan hari terakhir beliau di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM. Saya kembalikan lagi ke studio bersama Baby Kristami. Silakan, Baby.